Saudara-saudari yang terkasih, bersama kami kembali dalam channel The Stories from the Mountain. Kali ini kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah kisah. Saya memiliki sebuah kisah dari seorang pastor Belanda, misionaris yang sudah 53 tahun berada di Indonesia. Kisahnya, pada suatu kali saya singgah di sebuah komunitas biara. Dalam komunitas itu ada beberapa pastor dan bruder. Salah satunya Romo misionaris ini. Karena memang tidak punya rencana lain, akhirnya saya memutuskan untuk menginap dan akhirnya ikut makan malam bersama. Dalam obrolan di meja makan, kami membahas siapa yang paling tua di antara anggota komunitas itu. Dan sontak saya melirik kepada Romo misionaris ini. Saya bertanya, Romo sudah berapa tahun tinggal di Indonesia? Ia menjawab, sudah 53 tahun. Terbayang dalam pikiran saya, berapa tua usia Romo ini. Dalam obrolan selanjutnya, terlihat para konfrater bercerita mengenai kisah hidup Romo ini. Romo ini sungguh gigih pada waktu ia membuka lahan pastoral yang baru di daerah Sumatera. Tidak peduli hujan, panas, ataupun badai saat itu. Jalan yang berliku, jalan yang susah ditempuh karena belum ada jalan aspal yang sangat halus pada waktu itu. Tetapi Romo ini dengan begitu gigih melayani umat yang jika dihitung tidak begitu banyak. Tetapi Romo ini gigih untuk memperjuangkan pelayanan di daerah misi yang saat itu belum seperti sekarang. Pastor ini memang sudah sangat tua, tetapi kisah hidupnya sungguh penuh dengan perjuangan. Kulitnya yang tidak lagi kencang terlihat keriput. Tetapi di balik keriput itu tersimpan banyak kenangan perjuangan. Ia memilih untuk meninggalkan keluarganya yang ada di Belanda, datang ke Indonesia pada waktu usianya masih sangat muda. Tidak begitu tua, energik, produktif, dan semuanya itu ia gunakan untuk karya misi. Nah, kini di usianya yang senja, Romo ini harus dibantu oleh para konfraternya. Ia yang dulu menyetir mobil sendiri, menembus ilalang, menembus alang-alang, menerjang banjir untuk sampai ke tempat umat, ia lakukan sendiri dengan kekuatannya. Tetapi di usia yang senja, ia harus dibantu oleh para konfraternya untuk bangkit dari tempat tidur, untuk pergi ke ruang rekreasi, untuk pergi ke kapel, bahkan untuk urusan kamar mandi. Bahkan untuk mengganti, menjaga kebersihan dari kamarnya, perlu bantuan setiap anggota komunitas di sana. Pernah ada celetukan salah satu anggota komunitasnya, saya sudah tidak tahan. Lebih baik Romo dipindahkan ke rumah jompo untuk para imam. Saya mengetahui dan melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa sulitnya untuk mengurus orang yang sudah lanjut usia. Tetapi saya juga melihat ada konfrater, anggota komunitasnya yang dengan teliti dan mau rela untuk merawat saudaranya yang sudah lanjut usia itu.
Pada suatu kali akhirnya ketika masa berkunjung saya sudah habis karena saya harus pergi dari komunitas itu, suatu siang saya makan berdua dengan pastor misionaris yang sudah tua itu. Kenapa hanya berdua? Karena anggota komunitas yang lain sedang mengerjakan tugas yang lain. Setelah selesai makan, saya dimintai tolong untuk mengantarnya ke kamar tidur. Memang pada waktu itu ada keengganan juga, tetapi karena sebagai tamu akhirnya saya berusaha untuk memaksa diri saya. Saya mencopot bajunya pelan-pelan, membantunya untuk berdiri, dan akhirnya duduk di kasur, mengangkat kakinya yang besar dan tidak bisa diangkat sendiri dengan kekuatannya. Di kamarnya tercium bau yang memang kurang sedap, tetapi itu semua saya alami dan kemudian pastor itu berkata, "Terima kasih ya, dan minta maaf, saya orang tua." Saudara-saudariku yang terkasih, saya ingat kata-kata pastor itu. Beginilah ya hidup manusia. Ketika ia sudah tua, ia akan banyak membutuhkan bantuan orang. Merepotkan mungkin banyak orang. Dan pastor itu meminta maaf kepada saya. Minta maaf karena saya orang tua. Bagi saya kisah sederhana ini pengalaman saya yang ya di antara pengalaman-pengalaman yang lain hampir saya lupakan. Tetapi kemudian saya ingat lagi dan refleksikan, menggemakan lagi kata-kata Yesus kepada Petrus. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Tuhan amat menyayangi manusia yang dalam setiap peristiwa hidupnya berusaha mencari kehendak Allah. Seperti kisah hidup Romo, misionaris yang sudah tua itu. Masa muda adalah kejayaannya. Tapi masa tua, ia jalani dengan penuh bantuan orang. Romo ini tidak merasa sedih, tapi ia dengan rendah hati berani meminta maaf dan meminta tolong kepada orang yang membantunya. Bahagia maupun menderita bisa kita pilih sebagai seorang manusia. Menjadi tua itu pasti. Tetapi menjalani hari-hari tua dengan menjadi dewasa, rendah hati dan berpasrah, itu pilihan. Apakah kita berani untuk memilih menjadi bahagia? Tantangan pasti tidak mudah. Situasi tidak menyenangkan. Situasi mengesalkan. Kesedihan, kekecewaan yang kita alami membuat kita tidak bebas untuk memilih menjadi bahagia begitu saja. Tetapi seorang pastor misionaris tua bersaksi bahwa dalam menjalani masa tua pun kita bisa memilih untuk bahagia. Tidak peduli tua maupun muda, kita sejak sekarang bisa memilih untuk menjadi bahagia. Menjalani hidup dengan berbeban berat atau ikhlas. Menjalani hidup dengan ratap tangis, kecewa, atau bahagia.
kita bisa memilihnya sejak sekarang. Semoga cinta dan kasih memenuhi hati dan menerangi suara hati kita untuk memilih menjadi bahagia. Semoga kacamata penyelenggaraan ilahi, kasih Allah yang sudah kita terima dalam kehidupan kita, menjadi kacamata kita untuk melihat peristiwa kehidupan. Ini kisah dari gunung. Saya Frater JB Jorgi Prakosa Sonda SCY. Bagaimana dengan kisahmu? Salam simple love and fraternity, hanya di dalam cinta dan persaudaraan.